untuk sesuatu yang baik dan berguna bagi sebuah pelayanan dan idealisme terhadap sesama. Tidak ada kata sudah selesai, apalagi sudah cukup dan lelah. Niat baik pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang setiap tahun selalu mengalokasikan dana BOS untuk semua sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, harus disyukuri. Ungkapan rasa syukur yang bermakna adalah syukur yang disertai dengan tanggung jawab dalam mendesain rencana, tanggung jawab dan transparan dalam pemanfaatan, serta tanggung jawab dan akuntabel dalam memberikan laporan. Seperti kegiatan pada hari pertama kemarin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi SPD MPD, tidak akan pernah lelah untuk menyajikan materi pokok tentang kebijakan pemerintah dalam penyaluran dana BOS. Materi ini dapat dijadikan acuan atau rujukan dalam pembahasan mengenai materi teknis pengelolaan dana BOS. Di sela menyajikan materi utama tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menekankan kepada para pengelola dana BOS dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab untuk mensukseskan program restorasi pendidikan dan kebudayaan di setiap jenjang pendidikan. Kepala sekolah selaku manajer harus memiliki kemampuan manajerial mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan dan evaluasi keuangan. Dengan adanya kemampuan manajerial tersebut, maka sangat diharapkan program revolusi pendidikan dan kebudayaan dapat di-backup secara signifikan. Kegiatan sosialisasi hari kedua ini diikuti oleh 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Rotendao, dan Kabupaten Sika. Implementasikan di dalam standar proses, standar penilaian maupun standar isi. Ini maka tim pengembang kurikulum satuan pendidikan ataupun guru-guru yang terlatih benar-benar memberi pemahaman yang benar utuh terhadap konsep Merdeka Belajar ini. Maka konsep Merdeka Belajar ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu. Ada berbagai pendekatan dan metodologi. Maka silakan menyisir secara cermat di standar isi, kemudian dirumuskan dengan urgensi setiap kompetensi dasar. Nanti pun bulan Juli, Agustus dengan dana baru, tapi ini juga perlu diantisipasi secara baik dan benar. Antisipasi ini tidak hanya waktu saat pembelajaran tatap muka, tetapi juga maupun belajar dari rumah. Jadi sekolah-sekolah, terlebih di desa-desa, saya mengimbau tidak perlu libur buat para gurunya. Jangan sampai para guru di sekolah dasar masing-masing mempunyai mindset bahwa ini libur, apalagi di desa. Sekolah tidak pernah libur, guru-gurunya wajib melalui sebuah mekanisme pembahasan yang utuh. Para guru perlu dilibatkan, tenaga kependidikan perlu dilibatkan, perwakilan orang tua dalam komite benar-benar dihadirkan untuk sama-sama merancang ini sehingga diketahui secara baik dan benar dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ketika dilakukan audit eksternal dari berbagai pihak, inspektorat, kabupaten maupun provinsi kalau diminta, ketika ditanyakan kepada guru-guru tertentu, mereka merasa tidak pernah dilibatkan. Padahal ini adalah dana publik
untuk kepentingan siswa. Ini uang siswa yang di dalamnya terhimpun menjadi hak-hak tenaga pendidik dan kependidikan ketika melaksanakan sebuah aktivitas yang tertuang di dalam jobdesk yang bersifat operasional. Beberapa bulan lalu Agustus pernah datang di Dinas PDNK terkait dengan penyaluran dana BOS beberapa bulan sebelumnya, sampai sekarang mereka belum dapat. Solusi dan mekanismenya nanti teknis akan dijelaskan oleh bidang PDNK yang menangani seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang saya kasih dan saya hormati, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah pemimpin Bapak Victor Buntu Leskodat dan Bapak Yosef Naisoi dengan Sekdapa BEM Polomain mengusung tema visi besar NTT Bangkit dan NTT Sejahtera. Kita Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat sektor pendidikan dengan penyaluran dana BOS yang cukup besar memberi kontribusi. NTT Bangkit dari sektor pendidikan seperti apa? NTT Sejahtera dari sektor pendidikan SD SMP dengan dana BOS ini efek dominonya terhadap perekonomian setempat, perputaran ekonomi di lingkungan yang kita tempati dengan lokasi sekolah yang dibangun, dampaknya seperti apa? Ujung-ujungnya kualitas siswa benar-benar teruji dalam kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Kita tahu ujian nasional sudah dikembalikan, dimandatkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Maka ini juga menjadi perhatian tersendiri. Silakan rakit soal benar-benar mengikuti kaidah-kaidah penulisan soal berstandar, sehingga saat ujian nanti kualitasnya tidak jauh berbeda dengan para siswa tamatan sebelumnya. Di sisi lain juga perlu peningkatan kompetensi guru. Saya bilang ini kompetensi guru terkait dengan persiapan naik golongan 4A ke 4B. Ini juga harus dirancang, dan juga penulisan buku ajar, bahan ajaran buku pengayaan harus diprogramkan, karena kita pemerintah provinsi lewat Dinas PDNK merancang gerakan literasi dengan penulisan 1000 buku yang akan di-launching tanggal 2 Mei 2021 dan juga hari ulang tahun Nusa Tenggara Timur 20 Desember 2021. Pertanyaan, Lembata bisa memberi kontribusi buku berapa? Flores Timur berapa? Dari karya guru. Alor berapa? Juga Sabure Jua, karena Wakil Bupati juga Pak Tobias Uli nanti juga orang mantan kepala dinas. Rotendao, Pak Pandi dan teman-teman, dan Sika. Nah, ini kita berharap sekali mudah-mudahan ada karya-karya guru yang dipajangkan saat 2 Mei. Kita bicara dana BOS adalah bicara kejujuran Bapak dan Ibu. Bicara dana BOS adalah sebuah pertanggungjawaban nurani dan komitmen moral yang luar biasa dalam tata pengelolaan. Maka ketika dana ini sudah dicairkan, Bapak Ibu Kepala Sekolah dilarang keras memegang uang yang bukan menjadi milikmu. Serahkan kepada bendahara untuk mengatur bersama tim manajemen BOS-nya, sehingga tidak berujung pada rumah tahanan negara atau rutan sejenisnya. Saya tidak mau guru kita, kepala sekolah diperhadapkan pada kekuatan hukum karena masalah dana BOS. Dana BOS adalah milik siswa, maka kembali kepada siswa untuk kepentingan siswa, dan kita kawal secara baik dan benar. Tidak hanya sekolah, unsur masyarakat juga mengawal, eksternal juga mengawal, dan mata ada di mana-mana. Maka kepala sekolah saya minta terakam manajemen Maslim. Itu apa, sampai dengan berapa, silakan cari tahu sendiri. Tetapi leadership kepemimpinan dan kejujuran di atas segala-galanya, sehingga diperuntukkan secara baik dan benar. Bapak Ibu, saya kira arahan singkat ini menjadi panduan, dan di sekolah-sekolah saya minta tidak boleh ada radikalisme. Ingat, tidak boleh paham radikalisme tumbuh dan berkembang di sekolah. Atas nama dan seizin kita semua,
saya membuka kegiatan webinar yang sangat strategis secara resmi dengan tepukan tangan 5 kali sebagai simbol Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya mengajak kita semua untuk mensyukuri rahmat dan kasih Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan masuk nanti dalam diskusi setelah tim BOS provinsi akan menyampaikan materinya untuk kita pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian Bank NTT menyalurkan ke rekening Bapak Ibu sekalian di sekolah. Sementara untuk tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami perubahan, bahwa dana BOS itu kalau kita baca di koran atau lihat di YouTube, itu proses tingkatnya adalah dari kementerian langsung dikirim ke sekolah. Tetapi bahwa prosedurnya adalah yang pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam ini Kemdikbud Pusat, mengirimkan data yang sudah valid ke Kementerian Keuangan. Kemudian dari Kementerian Keuangan, setelah datanya itu valid, mereka mengirimkan datanya ke KPN dari masing-masing provinsi. Khusus seperti di Alor itu daerah kepulauan, ada miss di antara mereka. Terlebih antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Kalau sekolah pemerintah, sekolah negeri itu ada backup. Siapa tahu bisa menjadi pertimbangan. Kalau bisa untuk penetapan pagu yang kemudian nanti kita plotkan ke belanja pegawai, kalau bisa itu juga disesuaikan dengan guru, berapa jumlah guru yang honor di setiap sekolah, sehingga ketika kita action di lapangan tidak ada kesan bahwa